Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali lagi dengan Pak Ikhwan, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita hormat dan taat kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita sedikit akan melakukan yel-yel sesuai dengan tema. Tema kita pada pertemuan kali ini tentang akhlak. Bagaimana kita taat dan patuh kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Jadi yel-yel kita pada pertemuan kali ini adalah SMP Barunawati luar biasa, murid Barunawati akhlak mulia. Bisa diikuti? 1, 2, 3. SMP Barunawati luar biasa, siswa SMP Barunawati akhlak mulia. Baik, terima kasih. Aplaus buat kalian semuanya. Baiklah, anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kali ini tentang hormat dan patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Silahkan dilihat KD atau kompetensi dasar yang bisa kita harapkan kita bisa memperoleh materi dengan baik dengan adanya kompetensi dasar yang kita lihat. Bisa kalian perhatikan ada 4 KD: memahami esensi berbakti kepada kedua orang tua dan guru, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru, menunjukkan sikap hormat, bakti, dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan yang terakhir adalah memiliki adab tata krama kepada kedua orang tua dan guru. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Bisa kalian perhatikan ada 8 tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari bab tentang taat dan patuh kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Diharapkan kalian memiliki kompetensi yang ada di layar. Anak-anakku yang saya cintai, dalam hidup ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bahwa tujuan kita hidup adalah wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kita semuanya, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita hidup di dunia ini ada tujuan. Tujuannya adalah bagaimana ketika kita hidup di dunia ini itu bisa berbahagia di dunia dan bahagia di akhir kelak nantinya. Nah, dalam rangka untuk menggapai tujuan hidup kita, berbahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ada salah satu cara, dan itu merupakan yang sangat penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana kita taat kepada kedua orang tua. Dalam hal ini adalah bapak dan ibu kita sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana kita hormat, taat, patuh kepada bapak ibu guru. Bapak ibu guru yang ada di sekolah kita, baik yang mendidik kita mulai tingkat taman kanak-kanak sampai dengan nantinya kita dewasa. Terutama sekarang ini kalian belajar di SMP Barunawati Surabaya. Bagaimana kalian bisa hormat, taat,
patuh kepada bapak ibu guru. Baiklah, pertemuan kali ini kita berfokus kepada yang pertama, yakni hormat dan taat kepada kedua orang tua. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita berfokus kepada hormat dan taat kepada bapak ibu guru. Anak-anakku, tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini secara tiba-tiba. Artinya ada orang yang menyebabkan hadirnya kita di muka bumi ini. Ada bapak dan ibu yang telah dengan susah payah bagaimana menjadikan kita manusia atau anak yang berakhlak berbudi luhur. Berbakti kepada kedua orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Kebalikannya adalah hukukul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini kita bagi hormat kepada kedua orang tua dan adalah taat kepada kedua orang tua. Dalam bab ini kita membahas kedua hal ini, bagaimana kita hormat kepada kedua orang tua dan bagaimana kita taat kepada kedua orang tua. Hormat artinya kita bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua kita. Kita berlakukan kedua orang tua kita sebagaimana semestinya seorang orang tua. Kita tidak memperlakukan orang tua kita seperti teman kita. Berbeda, karena ini adalah orang tua yang patut kita hormati. Sosok seorang ibu, sosok seorang ayah akan keberadaannya. Tidak mungkin kita memperlakukan keduanya sebagaimana kita memperlakukan kepada teman atau saudara kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bersikap taat kepada kedua orang tua. Ini merupakan sebuah kewajiban kita untuk taat kepada keduanya terhadap perintah-perintahnya. Apapun itu perintahnya, kita wajib untuk taat kepada keduanya selama tidak ada perintah untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu anak-anakku, siapakah orang tua itu? Orang tua itu ada dua, yakni orang tua yang biologis yang melahirkan kita, yang menyebabkan kita hadir di muka bumi, yakni bapak ibu kita. Ada yang menyebut juga dengan orang tua non biologis. Siapa itu? Yaitu siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan dan pengalaman hidup kita. Bisa jadi ada yang mengatakan bahwa bapak ibu guru itu adalah orang tua kita di sekolah, dan ada lagi orang-orang di sekitar kita yang menjadi orang tua dan berperan terhadap perkembangan dan pengetahuan kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai, lalu bagaimana dalil kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua? Terdapat di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini adalah dasar dalil bahwa kita berkewajiban untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan yang namanya menduakannya. Allati ta'budu illa iyyah, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada
keduanya, yakni bapak ibu kita. Dan kita dilarang untuk mengatakan ah saja kepada keduanya. Oleh karena itu, ketika kita berkehidupan dengan kedua orang kita, qaulan karimah, katakanlah kalimat-kalimat yang mulia. Itu adalah dasar dari kita memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, lalu siapa yang paling berhak untuk kita taati di antara keduanya? Bapak atau ibukah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma ummuka. Qala thumma ummuka. Qala thumma ummuka. Sampai 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya berlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ummuka. Pria itu bertanya lagi, siapa lagi? Ummuka. Jawab beliau. Lalu siapa lagi? Ummuka. Sampai 3 kali. Lalu setelah itu pria itu bertanya, siapa lagi setelah itu? Beliau menjawab, abuka atau ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi begitu luar biasanya agama kita mengutamakan agar kita taat dan patuh hormat kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Bukan berarti ibu itu, ayah itu kita kesampingkan, tetapi keduanya sangatlah penting. Tapi keutamaan ibu itu sangat luar biasa. Perhatikan anak-anak video singkat berikut ini. Akankah aku sepertimu? Ibu, aku tak tahu bagaimana susahmu kala itu. Tertatih menahan lara begitu lama. Aku tak tahu lelahmu mengejar waktu, menjaga, terjaga, lama, lebih lama. Belum lagi saat tubuh ini mulai lebih tumbuh, kerap memberontak tanpa sebab yang nyata, meminta yang tak seharusnya, merusak yang tertata, mengotori yang bersih, bahkan merengek saat engkau lelah. Tak sedikit pun engkau mengeluh, tak pernah sekalipun engkau kasar. Ibu, terbuat dari apa hatimu? Tak pernah terdengar engkau menghitung titik peluhmu. Tidak sekalipun engkau ungkit materimu untukku. Bahkan waktumu semua hanya habis untukku. Ibu, hingga kini dan nanti hatiku untukmu. Hingga kini dan nanti raga ini tak ingin jauh darimu. Maaf ibu, aku tak bisa membayar waktumu. Tak bisa aku ganti harimu. Tak bisa aku tebus lelahmu. Tak bisa aku hapus keringatmu. Maaf ibu, aku tak bisa.
Ingin sekali aku berbisik halus di telingamu, Ibu. Berkata, aku takut kehilanganmu. Aku takut jauh darimu. Tapi, aku takut tak bisa membahagiakanmu. Ibu, mungkinkah aku bisa sepertimu, terbiasa menahan lara, tegar saat terjaga, tak ada keluh, penuh perjuangan. Engkau hebat, Ibu, sempurna tanpa celah, indah tanpa noda, anggun bagai bunga. Akankah aku sepertimu, Ibu? Baiklah anak-anak, demikian video singkat yang bisa kita jadikan ibrah pembelajaran bagaimana seorang ibu itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah ayah. Pun ayah juga adalah orang yang sangat luar biasa berperan dalam kesuksesan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ayah adalah orang yang sangat berjasa, orang yang sangat luar biasa bekerja keras, banting tulang, mulai dari pagi bahkan ada yang pulang sampai malam. Itu demi anak dan keluarganya. Oleh karena itu, ayah adalah orang yang sangat penting dalam mensukseskan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana seorang ayah mendidik agar memulai kebahagiaan di dunia dengan belajar, dengan bekerja sebaik-baiknya, tetapi tidak menyampingkan bagaimana pendidikan agama itu tetap diperoleh. Lalu anak-anakku, sejauh mana batasan kita berbakti kepada kedua orang tua? Disampaikan di dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Artinya, kita wajib hormat, taat, dan patuh kepada bapak dan ibu kita. Namun, jikalau keduanya memerintahkan kita untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak berkewajiban untuk mentaati dan mematuhinya. Lalu, bagaimana keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Baihaqi, ridallahu fi ridha walidain wa suhtuhu fi suhtuhuma, bahwa ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua dan murka Allah itu terletak kepada kemurkaan orang tua. Yang kedua adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, amalan yang paling utama. Artinya apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud, aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi SAW menjawab, salat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi. Yang keempat, keutamaan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi,
pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain, orang yang taat, patuh, berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, akan dibukalah pintu surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka, akan ditutuplah pintu surga. Anak-anakku, demikian materi singkat yang Pak Ikhwan sampaikan bagaimana tentang kita berbakti, taat, hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita hormat, taat, patuh kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang mendidik di sekolah kita. Selanjutnya adalah ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Kalian tulis bagaimana cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita. 5. Yang pertama adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Sebutkan 5. Yang kedua, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Kalian kumpulkan tugas itu dengan cara klik link yang ada di bawah, kerjakan yang ada di bawah, kerjakan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.